Papa Mama Saudara semua. Saya Dr. Lindayanti Sumali, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Profesor Dr. W.Z. Yohanes Kupang. Dalam rangka memperingati Hari PPOK Sedunia pada tanggal 17 November, maka kami dari SMF Paru akan membawakan informasi tentang PPOK. PPOK adalah singkatan dari penyakit paru obstruksi kronis, merupakan suatu penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Ditandai dengan adanya hambatan aliran udara yang persisten atau terus-menerus dan bersifat progresif. Disebabkan oleh adanya reaksi inflamasi yang berlebihan terhadap partikel ataupun zat yang berbahaya. Apa saja faktor resiko yang menyebabkan terjadinya PPOK? Yang pertama dan utama adalah asap rokok, baik dari perokok aktif ataupun juga perokok pasif. Yang kedua adalah pencemaran atau polusi udara, bisa dari dalam ruangan ataupun luar ruangan, dan juga paparan dari tempat kerja. Kemudian faktor sosial ekonomi, yaitu nutrisi yang buruk dan pemukiman yang padat. Gangguan tumbuh kembang paru selama kehamilan, infeksi saluran nafas bawah yang berulang-ulang, dan juga penyakit asma yang sering kambuh dan belum tertangani dengan baik menjadi faktor resiko terjadinya PPOK. Faktor genetika atau keturunan juga mempengaruhi kerentanan seseorang untuk menderita PPOK. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh PPOK adalah yang pertama sesak. Sesak yang dirasakan menetap sepanjang hari. Sesak dirasakan terus-menerus dan bertambah berat seiring dengan berjalannya waktu. Sesak juga bertambah berat dengan adanya aktivitas. Yang kedua adalah batuk kronis atau batuk yang lama. Batuk tersebut hilang timbul, bisa disertai dengan dahak ataupun tanpa dahak. Terkadang bisa juga didapatkan nafas bunyi atau mengi. Setiap batuk kronis dengan produksi sputum atau dahak yang berlebih mengindikasikan seseorang menderita PPOK. Bagaimana kita dapat mendiagnosa PPOK? Kita dapat menggunakan alat tes spirometri. Spirometri atau tes fungsi paru ini bertujuan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan dari fungsi paru. Dengan alat ini bisa mendeteksi atau mengetahui adanya kelainan atau gangguan paru secara lebih dini, sehingga dapat diberikan terapi lebih awal. Pemeriksaan fototoraks atau ronsen dada pada pasien PPOK jenis emfisema didapatkan gambaran paru yang memanjang atau dikenal dengan paru molor. Terapi pada pasien PPOK meliputi terapi non-farmakologis atau tanpa obat-obatan dan terapi farmakologis atau penggunaan obat-obatan. Terapi non-farmakologis meliputi berhenti merokok apabila dia merupakan seorang perokok yang aktif dan menjauhi asap rokok dan polusi udara. Yang kedua, melakukan latihan fisik atau rehabilitasi medik untuk memperkuat otot-otot pernafasan. Terapi pernafasan yang bisa diberikan pada pasien PPOK adalah dengan burst sleep breathing, yaitu caranya adalah dengan menarik nafas dari hidung saat mulut tertutup, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan dengan mulut hingga habis. Tujuan dari metode pernafasan ini adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida yang terperangkap di dalam paru. Pemberian nutrisi pada pasien PPOK dengan komposisi yang seimbang diberikan dalam porsi yang kecil tetapi dalam waktu pemberian yang lebih sering. Penggunaan obat-obatan pada pasien PPOK diupayakan dalam pengobatan inhalasi atau obat hirup yang dipakai secara rutin dan teratur. Pada pasien PPOK dengan derajat berat hingga terjadi gagal nafas yang kronis, diperlukan penggunaan oksigen atau terapi oksigen jangka panjang di rumah. Dalam menghadapi masa pandemi COVID ini, seseorang yang baru saja terkena penyakit COVID juga dapat memiliki gejala-gejala sesak dan batuk seperti PPOK. Apabila Anda terkena gejala-gejala seperti di atas, jangan segan-segan untuk memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat. Tema Hari PPOK Sedunia pada tahun ini adalah Healthy Lungs Never More Important. Jadi, marilah kita menjaga kesehatan paru kita dengan menghindari atau menjauhi asap rokok dan polusi udara. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan sehat. 3. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin dan teratur. Melakukan vaksinasi atau pencegahan penyakit paru sesuai dengan indikasi.
Dan apabila sudah menderita penyakit PPOK, maka harus kontrol dan berobat secara rutin. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita semua berusaha menjaga kesehatan paru kita. Salam sehat.